Pernahkah kalian membayangkan jika suatu hari Indonesia menghilang dari peta dunia? Bukan karena tenggelam ke dasar laut, bukan karena dihancurkan asteroid, tetapi karena negara ini berhenti ada. Nama Indonesia tidak lagi tercantum di atlas, tidak lagi muncul di peta digital, dan hanya menjadi bagian dari buku sejarah. Kedengarannya mustahil. Namun sepanjang sejarah manusia, hal seperti itu telah terjadi berkali-kali. Ada negara yang pernah memiliki pemerintahan, tentara, mata uang, jutaan penduduk, bahkan menjadi kekuatan besar dunia, tetapi kini namanya hanya tersisa dalam arsip dan kenangan. Sebagian runtuh karena perang, sebagian hancur akibat revolusi, sebagian lagi lenyap karena keputusan politik yang mengubah nasib jutaan manusia dalam semalam. Ketika sebuah negara menghilang, yang hilang bukan hanya garis batas di peta. Identitas, budaya, bahasa, dan kehidupan masyarakatnya ikut berubah selamanya. Hari ini kita akan menelusuri kisah negara-negara yang pernah berdiri dengan megah, namun akhirnya menghilang dari peta dunia. Kisah tentang kejayaan, konflik, ambisi, dan perubahan yang mengubah jalannya sejarah manusia. Jika kalian melihat peta Eropa hari ini, kalian akan menemukan Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Montenegro, Kosovo, dan Makedonia Utara. Namun, beberapa dekade lalu, semua wilayah itu merupakan bagian dari satu negara besar bernama Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Kedua, Yugoslavia muncul sebagai salah satu negara paling unik di dunia. Dipimpin oleh Josip Broz Tito, negara ini berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, Yugoslavia dianggap sebagai simbol keberhasilan persatuan di tengah keberagaman. Namun, persatuan itu ternyata tidak sekuat yang terlihat. Ketika Tito meninggal pada tahun 1980, ketegangan yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan. Krisis ekonomi memperburuk keadaan. Nasionalisme berkembang di berbagai wilayah. Setiap kelompok etnis mulai merasa bahwa mereka lebih baik berdiri sendiri daripada tetap berada dalam satu negara. Pada awal 1990-an, Yugoslavia mulai runtuh. Slovenia memisahkan diri. Disusul Kroasia, kemudian Bosnia. Yang terjadi setelahnya adalah salah satu konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Tetangga berubah menjadi musuh. Kota-kota dihancurkan, ratusan ribu orang terbunuh, dan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Ketika konflik berakhir, Yugoslavia tidak lagi ada. Negara yang pernah dihuni lebih dari 20 juta orang itu lenyap dari peta dan terpecah menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri hingga hari ini. Tidak semua negara yang menghilang berakhir melalui perang. Beberapa justru lenyap secara damai. Salah satu contoh paling menarik adalah Cekoslovakia. Negara ini lahir setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada tahun 1918. Selama puluhan tahun, bangsa Ceko dan Slovakia hidup dalam satu negara yang sama. Mereka melewati perang, pendudukan Nazi, hingga era komunisme Uni Soviet. Namun setelah komunisme runtuh pada akhir 1980-an, muncul pertanyaan besar. Apakah kedua bangsa tersebut masih ingin tetap bersama? Perbedaan ekonomi dan politik membuat banyak orang mulai mempertimbangkan pemisahan. Berbeda dengan banyak negara lain yang pecah melalui konflik berdarah, para pemimpin Ceko dan Slovakia memilih jalan yang sangat berbeda. Mereka berunding, berdiskusi, dan mencari solusi politik. Hasilnya adalah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Velvet Divorce atau perceraian beludru.
pada tanggal 1 Januari 1993, Cekoslovakia resmi berhenti ada. Tanpa perang, tanpa revolusi, tanpa pertumpahan darah. Dalam semalam, satu negara berubah menjadi dua negara baru, Republik Ceko dan Slovakia. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling damai dalam sejarah modern tentang bagaimana sebuah negara dapat menghilang dari peta dunia. Jika kalian bertanya kepada sebagian besar orang tentang Prusia, banyak yang mungkin mengira itu hanyalah wilayah kuno yang tidak terlalu penting. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Prusia pernah menjadi salah satu kekuatan militer paling ditakuti di Eropa. Selama berabad-abad, negara ini memainkan peran besar dalam politik benua tersebut. Bahkan tanpa Prusia, kemungkinan besar Jerman modern tidak akan pernah lahir. Pada abad ke-19, Prusia memimpin proses penyatuan berbagai kerajaan dan wilayah berbahasa Jerman. Dari sinilah lahir Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Namun setelah Perang Dunia Kedua, nama Prusia mulai dianggap sebagai simbol militerisme dan ekspansionisme. Sekutu yang memenangkan perang memutuskan bahwa Prusia harus dihapuskan secara resmi. Pada tahun 1947, Prusia dibubarkan. Wilayahnya dibagi ke berbagai negara. Sebagian masuk ke Jerman, sebagian menjadi wilayah Polandia, dan sebagian lagi masuk ke Uni Soviet. Negara yang selama ratusan tahun menjadi salah satu kekuatan terbesar Eropa akhirnya hilang dari peta dunia. Hari ini, banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa negara tersebut pernah ada. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman dibagi menjadi dua negara. Jerman Barat yang didukung negara-negara Barat dan Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Selama puluhan tahun kedua, negara hidup dalam sistem yang sangat berbeda. Salah satunya demokrasi dan ekonomi pasar. Yang lainnya negara komunis dengan kontrol ketat pemerintah. Tembok Berlin menjadi simbol pemisahan tersebut. Namun pada tahun 1989, dunia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Tekanan publik semakin kuat. Lalu tembok yang selama puluhan tahun memisahkan keluarga, teman, dan masyarakat mulai runtuh. Gambar orang-orang memanjat dan menghancurkan tembok itu menjadi simbol berakhirnya sebuah era. Kurang dari 1 tahun kemudian, Jerman Timur resmi menghilang. Wilayahnya bergabung dengan Jerman Barat dan lahirlah Jerman modern yang kita kenal sekarang. Dalam waktu singkat, sebuah negara dengan jutaan penduduk berhenti, ada dan berubah menjadi bagian dari negara lain. Jika ada satu negara yang paling mengejutkan dunia ketika menghilang, maka jawabannya adalah Uni Soviet. Pada puncak kejayaannya, Uni Soviet merupakan negara terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Eropa hingga Samudra Pasifik. Memiliki ribuan senjata nuklir, jutaan tentara, dan menjadi rival utama Amerika Serikat selama Perang Dingin. Banyak orang percaya Uni Soviet akan bertahan selamanya. Namun kenyataannya tidak demikian. Krisis ekonomi, korupsi, dan meningkatnya tuntutan kemerdekaan dari berbagai republik membuat fondasi negara ini mulai retak. Pada tahun 1991, satu persatu republik mulai memisahkan diri. Dunia menyaksikan sebuah kekuatan super yang perlahan runtuh dari dalam. Pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi dibubarkan. Dalam satu malam, salah satu negara paling kuat dalam sejarah manusia berhenti ada.
Sebagai gantinya muncul 15 negara baru, termasuk Rusia, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, dan negara-negara lainnya. Peristiwa ini mengubah keseimbangan kekuatan dunia dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Sebelum Perang Dunia Pertama, ada sebuah kekaisaran besar yang menguasai sebagian besar Eropa Tengah. Namanya Austro-Hungaria. Kekaisaran ini terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Pada puncaknya, wilayahnya mencakup daerah yang kini menjadi Austria, Hungaria, Republik Ceko, Slovakia, Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina, serta sebagian wilayah negara-negara lain. Namun keberagaman yang menjadi kekuatannya juga menjadi kelemahannya. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, kekaisaran ini berada di pusat konflik. Kekalahan dalam perang mempercepat keruntuhannya. Pada tahun 1918, kekaisaran tersebut bubar. Dari reruntuhannya lahirlah berbagai negara baru. Austria dan Hungaria menjadi negara terpisah. Cekoslovakia lahir sebagai negara baru. Yugoslavia mulai terbentuk. Dalam waktu singkat, salah satu kekaisaran terbesar di dunia menghilang dari peta dan digantikan oleh banyak negara yang berdiri sendiri. Tidak semua negara menghilang dengan cara yang jelas. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah Tibet. Selama berabad-abad, wilayah ini memiliki pemerintahan, budaya, bahasa, dan sistem keagamaan yang unik. Banyak warga Tibet menganggap wilayah mereka sebagai negara yang terpisah dari Tiongkok. Namun pada awal 1950-an, pasukan Tiongkok memasuki wilayah tersebut dan Tibet kemudian berada di bawah kendali Beijing. Sejak saat itu, status Tibet menjadi perdebatan internasional. Sebagian pihak melihatnya sebagai bagian sah dari Tiongkok. Sebagian lainnya menganggap Tibet pernah menjadi negara yang kehilangan kemerdekaannya. Apapun sudut pandangnya, satu hal yang jelas, nama Tibet sebagai negara merdeka tidak lagi muncul di peta dunia modern. Namun identitas dan perjuangan masyarakatnya masih terus hidup hingga saat ini. Melihat semua kisah ini, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa menghilang? Jawabannya tidak pernah sederhana. Ada negara yang runtuh karena perang. Ada yang hancur akibat konflik etnis. Ada yang bubar karena krisis ekonomi. Ada pula yang menghilang melalui kesepakatan damai. Namun satu pola selalu muncul. Tidak ada negara yang benar-benar abadi. Sepanjang sejarah, kerajaan besar, kekaisaran raksasa, hingga negara adidaya pernah muncul dengan kekuatan yang tampak tak tergoyahkan. Namun pada akhirnya, banyak dari mereka runtuh. Peta dunia yang kita lihat hari ini bukanlah sesuatu yang tetap. Peta tersebut terus berubah selama ribuan tahun, dan kemungkinan besar akan terus berubah di masa depan. Ketika kita melihat sebuah peta, seringkali kita menganggap batas negara sebagai sesuatu yang permanen. Padahal, sejarah menunjukkan hal yang berbeda. Yugoslavia pernah ada, kini hilang. Cekoslovakia pernah ada, kini tinggal kenangan. Prusia pernah menjadi kekuatan besar Eropa, kini namanya nyaris terlupakan. Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara paling kuat di dunia, kini hanya menjadi bagian dari sejarah. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia selalu berubah. Negara dapat lahir, berkembang, berjaya, dan pada akhirnya menghilang. Yang tersisa bukanlah garis batas di peta, melainkan warisan budaya, sejarah, dan pelajaran yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya. Mungkin suatu hari nanti,
Ratusan tahun dari sekarang, manusia akan melihat peta dunia kita hari ini dan terkejut melihat betapa banyak negara yang pernah ada, namun kemudian menghilang. Sama seperti kita yang kini memandang negara-negara masa lalu. Jika kalian menyukai konten sejarah, misteri dunia, dan fakta-fakta yang jarang dibahas seperti ini, jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis juga di kolom komentar, negara mana yang menurut kalian memiliki kisah paling mengejutkan dan topik sejarah apa yang ingin kalian lihat pada video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.